Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arvin. Kita akan membahas tryout 5 nasional untuk mata pelajaran matematika. Kita akan lihat soal-soalnya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15 pembahasannya seperti apa. Nomor 6. Nomor 6 tentang limit kita kerjakan ya. Limit X menuju 1. Nah ini kan pangkatnya 3/2. Kita bisa faktorisasi dulu sih yang di dalam itu kan. Jadi 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 itu difaktorisasi menjadi 2x kurang 1 dikali x kurang 1. Dan itu akan kita pangkatkan 3/2. Per yang bawah juga kita faktorisasi x min 1, x plus 1. Terus ini tulis bentuk pangkat aja ya. Nah, sekarang kita lihat ada faktor yang sama yaitu si x min 1. Tapi kita harus sederhanakan dulu. Jadi ini x, ini 2x min 1 pangkat 3/2. Ini x min 1 pangkat 3/2 juga. Yang di bawah x plus 1. Nah, kalau yang x min 1 kan karena x min 1 dikalikan x min 1 pangkat 1/3, maka dia pangkatnya 4/3. Nah, karena 4/3 kan kita bisa sederhanakan. Jadi kita punya limit x menuju 1, x kali 2x min 1 pangkat 3/2 dikali 3/2 dikurang 4/3. Itu kan coba kita hitung ya, 3/2 dikurang 4/3. Berarti ini 6 kan? 9 kurangkan 8. 1/6 per x plus 1. Nah, sudah ini udah nggak 0/0 nih. Jadi kita tinggal substitusi aja. Hasilnya berapa? 1. 2 kali 1 kurang 1, 1. Gitu kan? Ini 0. Nah, dibagi 2. Ya sudah, hasilnya adalah 0. Karena atasnya 0 per sesuatu kan. Jadi jawabannya adalah 0. Berikutnya soal nomor 7. Diberikan himpunan A dari 1 sampai 8. Jika 5 bilangan diambil secara acak, peluang terambilnya 5 bilangan tersebut berjumlah genap. Oke. Nah, kalau jumlahnya genap, kita bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi ada 5 bilangan, dijumlahkan itu ingin hasilnya genap. Gitu ya. Berarti kan kemungkinannya ada beberapa macam. Bisa semuanya genap. Nah, cuman kan kita nggak tahu nih berapa banyak yang genap. Kalau gitu, untuk yang A-nya kita coba pisahin dulu yang mana yang genap, mana yang ganjil. Berarti A itu bisa dipandang sebagai himpunan ganjil digabung dengan himpunan genap. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti ternyata yang ganjilnya ada 4, genapnya ada 4. Kalau gitu, semua yang genap nggak mungkin. Nah, atau bisa tiganya genap. 3 butir genap dan 2 butir yang ganjil. Atau 1 butir genap, 4 ganjil. Kalau gitu ya tuliskan kemungkinannya apa saja. Pertama, kita bisa dapat 2 genap dan 3 ganjil. Tulisnya salah. 3 ganjil. Nah, gitu ya. Atau yang kedua, 4 genap dan 1 ganjil. Nah, untuk banyak macamnya apalagi kombinasi kan, berarti memilih 2 genap dari yang genapnya ada 4, C42 dikali C41. Berarti 4, 3, 12, 6 dikali 4 atau 24. Terus di sini 4, C44 kali C41. Berarti 1 kali 4 yaitu 4. Totalnya adalah 28. Untuk semestanya, kita bisa cari langsung. Berarti memilih 5 dari 8, kan? 8, 7, 6, 5 kecoret per 32. Coret hasil 56. Nah, jadi untuk peluangnya itu adalah NA per NS. Di sini NA-nya. Jadi kita dapat hasilnya 28/56 atau 1/2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, berikutnya matriks. Oleh matriks ini, titik P dan Q masing-masing ditransformasikan ke titik itu. Nah, kita ingin mencari koordinat titik Q. Kalau gitu kita harus cari dulu A-nya berapa. Dari yang P dulu ya, kita punya P, ini kecoret biarin aja. P ini yang titiknya
1,1 ditransformasi oleh matriks A plus 2, A, 2A plus 1 menjadi titik P aksen 2,3. Nah, secara matriks berarti kita bisa tuliskan bahwa 23 ini adalah perkalian matriks A plus 2, 2A A plus 1 dengan matriks 1, 1. Nah, dapatlah di sini. Lihat yang baris pertama, kolom pertama aja di sini. Berarti kita punya nilai 2 sama dengan A tambah 2 ditambah A. Cara coret dapat ternyata A-nya adalah 0. Gitu ya. Nah, untuk yang bawah juga konsistensi. Kalau mau diperiksa juga nggak masalah. Bisa saya tunjukkan ini, misalkan sama ini, dapatnya yang 3 kan. Yang 2 ya. Nah, yang 3 ini dapatnya berarti 3 sama dengan 2 ditambah A plus 1. Ya kan? Coret-coret dapat A-nya 0. Oke, intinya A-nya 0. Nah, untuk cari Q, nah kita coba sekarang yang Q. Chartnya seperti apa? Q nggak tahu berapa, gitu. Ditransformasikan, jangan A, B dong. Nanti ada A lagi kan. X, Y aja ya. Salah ketik. Nah, gitu. X, Y ditransformasi oleh matriks sudah kita dapat A-nya 0, kita substitusi aja 2, 0, 2, 1. Menjadi sesuatu kan, yaitu Q aksen. Yang ternyata titiknya tuh 2,0. Nah, berarti kan secara penulisan yang seperti yang di sebelah kiri, kita punya 20 itu sama dengan 2021 dikalikan XY. Nah, kalau mau mencari XY, kita harus inversekan matriks ini. Berarti 20, si matriksnya itu harus kita inverskan kan. Inversnya ingat harus sebelah kiri ya. Berarti 2201 inverse dikali 20 itulah si XY. Begitu. Inversnya apa? Yaitu 1/2 kalikan itu ker, negatifkan, baru kalikan 20. Jadi XY-nya adalah setengah dikalikan ini 2, ini min 4. Hasilnya adalah 1 min 2. Jadi koordinat titik Q-nya itu adalah 1, -2. Yang mana tuh? Yang A. Nomor 8. Jika nomor 8, nomor 9. Betul? Nomor 8, nomor 9 ya. Jika fx ini memotong sumbu y di titik 0,0, kita mempunyai suatu kurva. Kurvanya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c memotong sumbu y di titik 0,1. Berarti masukin 0,1, keluarnya 1 adalah c, karena ini x-nya 0 kan. Oke, c-nya 1 gitu kan. Nah, yang kedua, limit x menuju 1 dari fx per x min 1 itu negatif 4. Nah, karena ketika substitusi x-nya 1 ke bawah hasilnya 0, sementara limit ini mempunyai hasil, maka atasnya juga harus 0. Sehingga yang kita dapatkan dari informasi kedua adalah pertama, f dari 1 itu harusnya 0. Begitu ya. Nah, kita kerjakan lagi. F1 dengan fx yang demikian, F1 menjadi A ditambah B tambah C. Padahal C-nya itu 1. Jadi A tambah B tambah 1 itu 0. A tambah B sama dengan negatif 1. Oke, ini kita simpan. Nah, kemudian kalau limitnya ini berbentuk 0/0, maka kita bisa selesaikan dengan aturan L'Hopital kan. Nah, berarti kita lanjutkan lagi pakai L'Hopital. Nah, berarti limit x menuju 1, f aksen dari x per ini 1 itu min 4. Dari sini kita dapatkan fakta bahwa f aksen 1-nya harusnya min 4. Berarti kita harus cari f aksen dong. Nah, di sini cari lagi. Berarti f aksennya berapa? 2ax ditambah b. Berarti f aksen 1 dapatnya adalah 2a tambah b. Nah, di sini adalah persamaan kedua. Dari dua persamaan ini bisa kita eliminasi. Kita tulisnya di atas aja. Jadi 2a tambah b itu negatif 4, a ditambah b itu negatif 1, kita kurangkan. Jadi A-nya adalah negatif 3. Kalau A-nya negatif 3, berarti substitusi lagi, dapat B-nya min 3, berarti 3, berarti 2. Ya. B-nya 2, dapat A, dapat B. Pertanyaannya berapakah B tambah C per A? Ini C udah ada juga.
Jadi kesimpulannya adalah B tambah C per A, B 2 ditambah C 1 per A min 3 adalah negatif 1. Jawabannya adalah A. Nomor 10. Fungsi ini mempunyai nilai minimum di situ. Nilai minimum B-nya itu di X sama dengan 1. Kalau Y, X pangkat 4 min 2X kuadrat plus AX plus A mempunyai nilai minimum B. Itu artinya Y minimum. Terus saat X-nya adalah 1. Ya berarti X-nya 1 itu ketika X-nya 1, Y-nya itu B. Nah, kalau itu substitusi aja. 1, B. Berarti B sama dengan 1 kurang 2 ditambah A tambah A. B sama dengan 2A kurang 1. Oke. 2A kurang 1. Kemudian, karena dia adalah nilai minimum juga, tentu saja dia itu pasti ekstrim. Titik X ini pasti titiknya adalah titik kritis gitu ya, titik kritis. Titik kritis ini bisa titik stasioner atau singular. Karena ini fungsinya polinomial, tentu saja dia tidak punya titik singular, jadi pasti dia titik stasioner. Jadi fakta keduanya adalah si X sama 1 itu adalah titik stasioner. Titik stasioner itu apa? Titik saat f aksennya bernilai 0. Kalau gitu kita cari turunannya dulu. Ya aksen berarti 4x pangkat 3 kurang 4x ditambah A. Berarti dapat 4x pangkat 3 min 4x tambah A itu 0. Dan ini tercapai saat x-nya 1 kan? Berarti kita punya 4 kurang 4 tambah A itu 0, berarti A-nya 0. Kalau A-nya 0, substitusi ke sini, berarti B-nya adalah min 1. Nah, dapat A, dapat B. Jadi, A tambah B, ya jawabannya negatif 1.